Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam Pancasila. Berjumpa bersama saya, Aprilianti Pratiwi, pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertemuan ke-9 yang berjudul Privasi dalam Komunikasi. Capaian mata kuliah pada pertemuan ke-9 ini adalah mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dan menghargai privasi dalam komunikasi sehari-hari. Ketika saya atau Anda mendengar kata privasi, apa yang terbersit dalam pikiran Anda? Kalau saya sendiri mendengar kata privasi, itu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan urusan pribadi kita. Nah, untuk memastikan apa itu privasi, marilah kita ngerumpi sedikit ya, tapi ngerumpinya ini dalam tataran ilmiah ya. Karena nanti contoh-contoh yang akan saya berikan atau kita obrolin pada kesempatan kali ini akan kita kaitkan dengan konsep mengenai privasi. Berita pertama yang akan kita bahas adalah berita dari artis internasional yang bernama Ronan Keating. Bagi Anda yang usianya kurang lebih setara sama saya, ya remaja era saya remaja era 20-an ya, yang sangat menggemari musik-musik boys band dari barat, itu pasti tahu dengan yang namanya Boyzone. Nah, salah satu anggota atau personil dari Boyzone itu bernama Ronan Keating. Ternyata belakangan ini dia baru mengetahui kehidupan pribadinya itu telah diusik oleh oknum yang merupakan kantor berita negaranya. Jadi, kehidupan pribadinya Ronan Keating ini selama 15 tahun ternyata disadap ya. Jadi, percakapannya dengan orang-orang terdekat, lalu dengan keluarganya, itu selama ini ternyata diketahui secara sepihak oleh kantor berita itu. Nah, gejala ini dirasakan sebetulnya sudah lama oleh Ronan Keating karena dia merasa heran, kok berita-berita yang dimuat oleh kantor berita ini sangat tepat sekali dengan kehidupan kenyataan dia. Padahal selama ini tuh dia tidak pernah menerima wartawan untuk membicarakan persoalan pribadinya. Nah, mulai dari sinilah dia melaporkan nih apa yang dia alami ini kepada pihak-pihak terkait ya. Dan akhirnya diusutlah, ternyata memang betul selama 15 tahun ini ternyata kehidupan pribadi Ronan Keating itu telah terusik. Ini terkait dengan privasi. Kemudian kita kembali ke negara kita sendiri ya, dengan pemberitaan artis-artis atau publik figur dari Indonesia. Banyak sekali sekarang ini media-media online ya, ataupun juga media mainstream. Kalau media mainstream sudah sejak beberapa tahun lalu ya, itu senang sekali memberitakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kehidupan pribadi dari artis-artis di Indonesia, seperti itu. Mulai dari isi kamar artis, kemudian apalagi ya, persoalan keluarga ya, pernikahan, itu pasti kulik habis ya oleh acara-acara gosip lah, taruhlah seperti itu. Nah, apalagi dengan hadirnya sekarang media online ya, yang gemar sekali nih ya, saya tidak tahu apa gejala yang terjadi nih, gemar sekali mengcapture misalnya ya status-status WA dari artis-artis ternama misalnya, apalagi ketika artis-artis itu mereka curhat ya tentang kehidupan pribadi mereka. Nah, ini lalu kemudian diangkat menjadi sebuah berita oleh media online tersebut. Kemudian banyak-banyak lagi artikel-artikel ya, ataupun juga pemberitaan-pemberitaan baik di media mainstream ataupun juga di media online yang tadi ya menampilkan isi rumah dari artis tersebut ya, mungkin juga isi rekening kali atau isi brankas mungkin diperlihatkan. Lalu apa nih tujuannya ya, entah untuk apa ya, yang pasti sih kalau stasiun TV ya pasti yang mereka cari adalah keuntungan, seperti itu ya. Nah, tapi ini ternyata sudah melanggar privasi ya. Tapi kok kalau saya bisa bertanya lagi ya, kalau saya boleh bertanya lagi, tapi
tapi kok artisnya mau-mau aja ya privasinya dibuka-buka. Nah, seperti itu. Kemudian selain urusan isi rumah, isi kamar, ya isi dompet mungkin ya, isi mobil artis yang digeledah gitu ya, isi tas artis yang digeledah oleh wartawan, juga masalah percintaan atau masalah rumah tangga ya, keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan, kemudian akibat masalah KDRT dan sebagainya, itu kan urusan pribadi ya, tapi kok diekspos seperti itu. Dan kita yang menonton, saya sendiri nih sebagai pemirsa, kadang-kadang larut nih dalam kisah-kisah privasi dari artis-artis itu. Kemudian kalau kita beralih kepada pemberitaan nih yang lebih serius, kalau tadi adalah gosip-gosip ataupun juga pemberitaan tentang publik figur, kita sekarang melihat bagaimana sih fenomena pemberitaan berita-berita nih yang ada di media online misalnya ya, misalkan permasalahan atau pemberitaan tentang tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 misalnya ya, bagaimana pada saat itu kapal tersebut pemberitaannya sempat geger di Indonesia yang mengakibatkan ya banyak orang yang sangat berempati, bersimpati ya, terutama kepada keluarga-keluarganya, pihak keluarganya. Nah, banyak sekali pemberitaan ya, baik itu di media mainstream ataupun juga di media online yang mencari celah ya. Tidak hanya mereka menyiarkan atau menampilkan atau menyajikan berita-berita terkait dengan permasalahan utama, yaitu tenggelamnya kapal itu, misalnya mengenai penyebab tenggelamnya, lalu siapa saja nama-nama korbannya misalnya seperti itu, tapi juga mereka mencari hal-hal yang ada di balik itu, misalnya mengenai istri-istri dari awak kapal yang telah gugur itu ya, bagaimana anaknya bersedih, kemudian diulik-ulik lagi media sosial dari media sosial dari keluarga awak kapal KRI Nanggala itu ya. Nah, ini menjadi pemberitaan yang pada saat itu ya, kala itu saya lihat ini suatu hal yang sangat biasa dilakukan dan banjir sekali pemberitaan tentang itu. Saya pribadi ataupun juga mungkin Anda merasa bosan ya, ataupun juga muak dengan kenapa sih ya pemberitaan sekarang di Indonesia tuh seperti ini tipenya. Lalu balik lagi tadi mengenai curhat di media sosial atau sosial media, bukan hanya artis yang curhatannya itu diekspos ya di media sosial ya, kemudian bisa kita lihat nih pemberitaannya di media online ya, tapi juga orang-orang biasa ya, ibu-ibu misalnya seperti saya ya, atau juga mbak-mbak seperti Anda ya, atau mas-mas yang ada di rumah, ketika Anda membuat sebuah status sosial media Anda, kemudian status itu misalkan menggelitik atau juga status Anda itu berlebihan atau juga ya cukup aneh seperti itu, kemudian nanti akan ditarik nih oleh oknum-oknum ya, entah itu wartawan ya, untuk dijadikan pemberitaan nih di media online biasanya seperti itu ya. Jadi itu adalah hal yang sangat biasa nih, padahal misalnya kita tadi bukan artis, bukan siapa-siapa, lalu karena mungkin kita bercerita ya di status sosial media kita itu tentang hal pribadi kita, dan itu cukup menarik untuk diangkat menjadi berita, lalu dijadikanlah berita di media online. Nah, menurut Anda nih hal-hal seperti ini ya, apakah bagus ya privasi seseorang diketahui oleh orang lain, bagus atau enggak? Ya, ini kita akan lihat bagaimana definisi dari privasi. Nah, kalau secara konseptual, Louis Alphinde itu mendefinisikan privasi sebagai hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Nah, di sini ya saya sudah memberikan bold ya pada kalimat yang saya beri tanda kutip ya, bahwa privasi adalah hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Jadi, kita itu sebetulnya memilih hak untuk menyimpan hal-hal urusan pribadi kita.
media punya sebutan tersendiri untuk privasi. Ya, ternyata media punya angle lain ya dalam melihat sebuah privasi. Bahwa ketika media itu membuka privasi seseorang, sebetulnya mereka tidak membuka atau tidak tidak bermaksud untuk kepo, tapi mereka menggunakan kata revelation, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengungkapan. Jadi ketika privasi seorang artis atau seorang public figure itu terekspos, ya, para media, awak media itu mereka berselimut di balik kata pengungkapan. Jadi mereka hanya mengungkapkan. Ya, sedangkan privasi itu sendiri idealnya adalah concealment atau penyembunyian. Jadi ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Ya, bagaimana media ingin mengungkap privasi seseorang, padahal idealnya privasi itu harusnya disembunyikan. Karena masyarakat sebetulnya memiliki hak, siapapun itu ya, baik public figure atau tokoh keagamaan misalnya, atau tokoh pemerintahan, atau siapalah orang di dunia ini, kita memiliki privasi yang tidak untuk dipublikasikan, begitu. Nah, masyarakat kita saat ini akhirnya menjadi salah kaprah tentang terminologi privacy, ya, bahwa mungkin juga Anda atau saya atau kita pun menganggap bahwa kalau seseorang sudah menjadi public figure, maka dia sudah tidak punya privasi lagi, begitu. Makanya pun artis yang tadi kita cerita di awal ya, artis yang kamarnya diperlihatkan ya, kamar mandinya diliatin gitu ya, kemudian isi berangkasnya mungkin diperlihatkan seperti itu, kemudian dapurnya diperlihatkan, itu mungkin dia sama seperti kita ya, salah kaprah dalam memaknai terminologi privacy. Ya, mungkin dia menganggap saya public figure, inilah konsekuensinya, maka saya harus membuka semua apa yang ada pada diri saya misalnya, seperti itu. Nah, padahal ini adalah hal yang keliru ya. Terminologi privasi bukan berasal dari akar budaya Indonesia ya, tapi berasal dari negara barat. Ya, di Indonesia privasi itu nampaknya masih menjadi hal yang ambigu ya. Ketika seseorang misalnya di Indonesia berpapasan ya, lalu biasanya kita sering berbahasa basi ya dengan orang yang berpapasan, misalnya, "Hey, mau kemana?" gitu ya, atau "Hey, apa kabar?" atau apalah, nanti berlanjut tuh pembicaraan. Nah, kalau untuk orang Indonesia ya, itu hal yang biasa ketika kita nanya misalnya, "Kamu ngapain hari ini?" misalnya, "Udah makan belum?" gitu, atau apalah gitu misalnya, atau hal-hal yang lebih pribadi lagi misalnya, "Kok kamu belum punya anak sih?" misalnya gitu ya. Nah, ini di Indonesia bisa jadi adalah hal yang bentuk sebuah perhatian ya, adalah bentuk sebuah perhatian seseorang kepada lawan bicaranya, seperti itu. Nah, tapi kalau dalam konteks orang barat ya, misalnya kita nanya, "Kamu hari ini ngapain?" atau "Kamu kok belum punya anak sih?" Nah, itu adalah privasi bagi mereka. Nah, mungkin juga ya, kekeliruan terminologi privasi tadi yang dialami oleh masyarakat kita itu besar dampaknya dari akar budaya kita, seperti itu ya. Akar budaya kita kan orang-orangnya itu lebih care terhadap orang lain ya, malah kekeran ini ya, bentuk perhatiannya ini berlebihan, kadang-kadang ya keluar dari jalurnya, seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi tadi kepada terminologi privasi ya, Samuel D. Warren dan juga Louis D. Brandeis itu menulis artikel dengan judul Right to Privacy pada tahun 1890. Nah, right to privacy ini digambarkan sebagai right to be let alone, atau hak untuk tidak diusik dalam kehidupan pribadi. Nah, jadi terminologi privasi ini baru ada pada tahun 1890 yang ditulis tadi ya pada sebuah artikel berjudul Right to Privacy, yang di situ menggambarkan bahwa
privasi itu adalah hak untuk tidak diusik dalam kehidupan pribadi. Jadi di sini jelas bahwa privasi itu adalah sesuatu hal yang pribadi dan tidak ingin diusik. Ada beberapa bentuk pelanggaran privasi menurut William Prosser. Yang pertama adalah intrusion. Yang kedua adalah public disclosure of embracing private facts. Yang ketiga, publicity which places someone false light in the public eye. Dan yang keempat adalah appropriation of name or likeness. Kita bahas satu-satu ya. Intrusion. Nah, intrusion ini menggambarkan bahwa mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah ketika ada seseorang melakukan tindakan demikian ya, mendatangi atau mengintervensi wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin, ini adalah bentuk pelanggaran yang namanya intrusion. Ya, jadi misalkan kita tiba-tiba datang nih ya ke acara nikahannya siapa gitu tanpa diundang, lalu kita tiba-tiba datang. Nah, ini menurut William Prosser namanya adalah intrusion. Atau kalau dalam konteks public figure ya, ketika seorang public figure sedang mengadakan pesta misalnya ya, lalu tiba-tiba ada jurnalis atau wartawan yang datang untuk meliputnya, padahal dalam pernikahannya itu atau dalam acaranya itu si artis atau si public figure itu dia tidak mengundang awak media sama sekali. Nah, itu bisa kena pelanggaran intrusion namanya. Lalu yang kedua adalah public disclosure of embracing private facts. Menyebarluaskan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Nah, ini juga termasuk pelanggaran privasi. Jadi ketika seseorang ya telah menyebarkan fakta-fakta ya, walaupun bentuknya fakta ya, mengenai seseorang yang telah membuat orang itu menjadi malu, ini juga kena pelanggaran privasi kalau menurut William Prosser ya. Namanya public disclosure of embracing private facts. Contohnya misalnya saat ini ya, yang lagi hangat-hangat terjadi nih ya, ada seorang wanita ya yang tiba-tiba muncul. Dia bukan public figure ya, bukan juga artis. Dia muncul ke permukaan ya, dengan bantuan media tentunya ya. Dia menyatakan bahwa dia telah mengalami sebuah pernikahan yang tidak sehat katanya, karena si wanita itu menyatakan atau menceritakan suaminya itu meminta hal-hal yang terkait dengan dapur rumah tangganya ya, yang tidak etis kalau dikaitkan dengan konteks agama seperti itu. Nah, di situ ya orang tahu siapa suami dari wanita itu. Nah, walaupun hal itu merupakan fakta, tapi ya, pernyataan yang disampaikan oleh wanita ini tentu saja sudah membuat malu suaminya. Ya, idealnya sih ya kalau ada permasalahan rumah tangga seperti ini dibicarakan si istri dengan suami ya. Bahkan nih kalau misalkan orang tua atau teman tahu pun itu bisa membuat malu ya, apalagi ini semua masyarakat Indonesia mengetahui hal ini. Nah, sebetulnya wanita itu tadi ya, menurut William Prosser bisa dikenai pelanggaran privasi yang public disclosure of embracing private facts. Pelanggaran privasi yang ketiga, publicity which places someone false light in the public eye. Publikasi yang mengelirukan pandangan orang banyak terhadap seseorang. Nah, bentuk pelanggaran privasi ini adalah jika ada sebuah publikasi tentang seseorang atau sekelompok orang yang telah membuat orang lain atau halayak itu memandang sebaliknya terhadap pemberitaan tentang public figure itu atau sekelompok orang itu. Nah, ini tentunya sangat merugikan ya bagi orang yang diberitakan atau sekelompok orang yang diberitakan. Nah, kalau saya bisa kasih contoh di sini ya, ada contoh
tentang artis internasional yang bernama Clint Eastwood. Dia pernah menggugat majalah The National Enquirer karena majalah itu telah mempublikasi foto Eastwood bersama dengan Tanya Tucker yang dilengkapi dengan berita Clint Eastwood in Love Triangle with Tanya Tucker. Nah, ini tuh tidak bisa diterima oleh Eastwood karena dia beranggapan bahwa berita dan foto tersebut itu bisa menimbulkan pandangan keliru tentang dirinya. Kemudian yang keempat, appropriation of name or likeness. Ini adalah bentuk pelanggaran ya, yang bentuknya adalah penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Nah, ini terjadi jika ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan nama seseorang ya, atau misalnya foto seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan misalnya. Ya, misalnya ada sebuah tindak kriminal yang pernah dilakukan oleh orang ya, dia itu menjual barang-barang tas branded, kemudian dia menjualnya itu di media sosial ya, lalu tempat dia berjualan itu ya, akun dari sosial medianya itu dia menggunakan foto artis. Nah, padahal artis yang bersangkutan itu sama sekali tidak mengetahui tentang perihal ini. Nah, banyak korban-korban yang telah ditipu oleh si punya akun yang menjual tas branded ini melapor kepada pihak berwajib. Nah, yang apesnya adalah si artisnya karena akun dari sosial media itu menggunakan wajahnya. Kita lanjut bahas mengenai nilai privasi. Mengapa sih privasi itu penting bagi kita? Nah, ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami lebih lanjut ya. Ternyata privasi itu penting loh untuk kita dan juga untuk orang di sekeliling kita. Yang pertama, bahwa privasi itu mampu menjaga informasi pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan otonomi individu. Otonomi individu ini merujuk pada kemampuan orang untuk mengontrol apa saja yang akan menjadi hal-hal pribadi menurutnya. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan orang tidak dapat mengontrol apa yang akan terjadi pada dirinya. Misalnya karir yang ia bangun ya akan rontok nih jika privasinya itu tidak dijaga. Kemudian yang kedua, privasi dapat melindungi cacian dan ejekan orang lain, terlebih pada masyarakat yang rendah toleransinya. Nah, ini perlu dicermati ya, bahwa apalagi nih netizen ya saat ini sering banget ya mengeluarkan ya kalau mengeluarkan kan dari mulut ya, mengetikkan. Nah, sering sekali netizen mengetik kata-kata atau kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak memiliki toleransinya, begitu, sangat menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, itu sebetulnya sudah menjadi pelanggaran privasi loh ya. Jadi apalagi nih ya di kehidupan masyarakat kita yang masih dibatasi dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya. Nah, orang-orang seperti pecandu alkohol ya, kaum homoseksual, penderita AIDS, itu adalah contoh nyata bagaimana privasi ini bisa melindungi mereka dari ejekan-ejekan orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi seseorang. Jadi, semakin banyak orang yang tahu tentang diri kita, semakin berkuranglah kekuatan kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Ya, contohnya nih misalnya mengenai peredaran video yang kurang pantas untuk disebarkan kepada halayak ramai misalnya, ya terkait misalnya dengan artis-artis ya, dengan video-video yang yang hanya patut dikonsumsi oleh dia sendiri mungkin ya. Nah, ini sejatinya merupakan privasi tapi ternyata ditonton oleh orang lain. Nah, ini dalam tahapan selanjutnya dapat merusak kehidupan dari orang tersebut. Lalu, privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya interaksi sosial. Berbagai regulasi yang mengatur penyusupan membuktikan bahwa
privasi penting bagi interaksi sosial. Begitu juga regulasi yang mengatur soal pemakaian lensa tele. Lalu yang kelima, privasi merupakan benteng kekuasaan pemerintah. Sebagaimana slogan yang berbunyi, pengetahuan adalah kekuatan, maka privasi menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Pada satu sisi, pemerintah memiliki privasi berupa rahasia negara yang sama sekali tidak boleh dibuka dan juga diketahui oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan privasi dalam media. Media pers mencari sensasional yang secara tidak sadar telah merugikan publik, termasuk juga Anda, saya, dan kita semua. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kode etik yang terkait dengan privasi yang kita sehari-hari tonton, simak, ya, dan juga baca di handphone kita ataupun juga di televisi kita. Misalnya adalah pembuatan atau penyebutan nama lengkap korban-korban dari pemberitaan. Misalnya korban pemerkosaan atau korban tindak kejahatan yang lain-lainnya. Itu seringkali ya dituliskan secara lengkap namanya. Kemudian yang biasa kita temui pelanggaran kode etik jurnalistik lainnya adalah menampilkan identitas dan foto anak di bawah umur 16 tahun. Lalu hal lain terkait pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita ya di media yang kita gunakan adalah menampilkan identitas dan foto pelaku tindak kejahatan dengan lengkap. Nah, ini menjadi hal yang sangat-sangat serius tentunya. Karena di satu sisi, bukan hanya si korban ataupun juga si pelaku yang akan menerima dampak dari pemberitaan ini, namun juga keluarganya ataupun juga orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat sejumlah dilema dalam praktik komunikasi untuk menerapkan prinsip privasi dalam konten media, terutama menyangkut isu-isu berikut ini. Yang pertama adalah penyakit menular. Nah, Alvin Day menceritakan bahwa pada tahun 1939, majalah Time dikenai denda $3.000 karena mempublikasikan tanpa izin jenis penyakit yang diderita oleh Dorothy Barber ketika ia tengah berobat di rumah sakit Kansas. Dorothy sendiri mengajukan tuntutan pelanggaran privasi dan pengadilan pun memenangkannya. Banyak lagi kasus-kasus lain yang serupa dengan yang dialami oleh Dorothy Barber ini, termasuk juga mungkin di Indonesia. Ya, nah ini menjadi sebuah dilema. Sebuah kantor berita itu layakkah ya menyebarluaskan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang? Di Indonesia sendiri, pelanggaran privasi oleh media nampak di mana-mana. Misalnya ketika kasus flu burung merebak ya, atau belakangan ya kasus COVID-19. Ya, di mana media massa itu sangat detail sekali meliput identitas sang korban yang sudah pasti dilakukan tanpa izin. Ya, bahkan nih wartawan-wartawan itu mereka rela nongkrong di depan rumah korban-korban ini. Kemudian yang kedua, isu selanjutnya adalah homoseksual. Bahwa saat ini gay dan juga lesbi itu lebih sering muncul di berbagai produk media seperti berita, drama, dan juga film. Gejala tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sekarang lebih bersikap moderat terhadap kehadiran golongan dengan orientasi seksual homo, gay atau lesbian. Namun demikian, persoalan etis tetap saja tidak boleh dikesampingkan. Menurut Alvin Day, orientasi seksual seseorang itu tetap merupakan urusan privasi. Ya, maka dari itu, ya, hal-hal seperti orang itu misalnya mereka gay atau lesbian, hendaknya itu menjadi urusan pribadi orang lain. Ya, kita tidak patut untuk mengetahui lebih lanjutnya, apalagi misalnya mengorek-ngorek kenapa dia menjadi seperti itu, apa penyebabnya, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah korban kejahatan seksual.
Dalam masyarakat di mana kelompok laki-laki bersifat dominan, seperti di Indonesia, telah berkembang tendensi untuk menyalahkan korban kejahatan sosial yang notabene adalah perempuan. Pada kondisi ini, praktik komunikasi dituntut untuk menjaga privasi korban kejahatan seksual karena akan menambah derita korban berupa stigma sebagai perempuan yang tidak baik. Ya, ini memang nampaknya masih terjadi di Indonesia. Misalnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh seseorang, ya misalnya ada orang yang memperkosa seorang wanita, ya laki-laki memperkosa seorang wanita, yang diakui oleh pelakunya itu dia tergoda dengan baju yang digunakan oleh wanita itu misalnya. Nah, dengan pemberitaan seperti ini, pihak yang dirugikan adalah si perempuannya. Padahal dia korban, tapi sudah menjadi korban, jadi gunjingan pula oleh penonton misalnya atau halayak di rumah. Halayak pikirannya mulai kemana-mana, ya. Biasanya muncul spekulasi-spekulasi misalnya, oh pantas aja nih dia jadi korban pemerkosaan, orang bajunya juga seksi. Selanjutnya adalah tersangka di bawah umur. Pelanggaran hukum di bawah umur perlu dilindungi privasinya karena sistem hukum pidana bagi anak di bawah umur sendiri tidak bertujuan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk rehabilitasi. Seringkali ya, tersangka di bawah umur ini disebutkan namanya ataupun juga diekspos wajahnya atau fotonya atau tempat sekolahnya atau rumahnya. Nah, ini menjadi hal yang mungkin dapat diminimalisir lagi, ya, karena anak-anak adalah anak-anak itu perlu untuk direhabilitasi, bukan untuk diberikan hukuman. Ya, mungkin dengan pengetahuan mereka yang masih minim, seperti itu. Kemudian bunuh diri. Kajian privasi pada bunuh diri didasarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meninggal secara terhormat. Tentu saja dalam pandangan masyarakat kita, bunuh diri merupakan salah satu cara meninggal yang tidak terhormat. Nah, oleh karena itu peristiwa ini merupakan bagian dari privasi seseorang. Karena begitu peristiwa ini terpublikasi, maka yang bersangkutan beserta segenap keluarganya akan kehilangan rasa hormat dari orang lain. Beberapa waktu terakhir, ya baru-baru ini, ada mahasiswa dari kampus ternama yang diketahui ternyata melakukan tindakan bunuh diri. Nah, di situ disebutkan nama kampusnya, ya, diperlihatkan bagaimana bentuk kamarnya, ya, setelah ditinggalkan oleh orang yang bunuh diri itu, ya, dikorek-korek habis semua hal terkait dengan orang yang bunuh diri itu. Yang terakhir adalah kamera dan rekaman tersembunyi. Pada poin ini, Alvin Day lebih menyoroti peran jurnalis dalam mencari dan mengumpulkan informasi. Day mengatakan bahwa era persaingan menuntut jurnalis untuk bisa bekerja layaknya detektif. Pada sisi lain, publik juga cenderung menyukai laporan investigatif, baik dalam bentuk audio maupun visual. Saya ingat sekali, ya, di era 2000-an itu ada stasiun TV yang senang sekali memberitakan sebuah pemberitaan yang bentuknya investigatif. Hal ini juga sebetulnya halayak sendiri juga ternyata di rumah menyukai hal ini, ya. Misalnya pemberitaan investigatif mengenai bakso berformalin atau tahu berformalin misalnya. Di situ diperlihatkan bagaimana nih oknum-oknum, ya, yang membuat bakso ini atau yang menjual tahu ini, ya, mereka ternyata mencampurkan cairan formalin pada bakso dan tahu tersebut. Nah, ini menjadi dilema sebetulnya. Apakah orang yang aktor-aktor, ya, atau tokoh-tokoh yang ada di dalam kamera tersebut, ya, kamera tersembunyi itu mengetahui kalau mereka itu ternyata sedang direkam. Nah, ini terkait dengan privasi sebetulnya. Nah, demikianlah materi yang kita bahas pada pertemuan ke-9 ini, yaitu mengenai
privasi dalam etika filsafat komunikasi. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bahwa penting untuk kita menjaga privasi, baik itu privasi diri kita sendiri atau juga privasi orang lain. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.